Salam, selamat siang. Saung gubuk pondokan yang sederhana di ladang sudah jadi. Ya, puji Tuhan sudah jadi. Bisa tempat untuk berteduh di panas hari seperti siang hari ini dan hujan. Ya, di saat hujan kami bisa berteduh beberapa hari ini. Dari ini hujan terus setiap hari. Ya, setiap hari hujan terus. Hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Ya, renungan Paskah kita akan dengar, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Hari ini Kamis, besok kami akan merayakan dalam ibadah Jumat Agung di 2022, lanjut hari Minggu dalam ibadah Paskah. Kami berdoa biarlah tahun ini kegiatan Jumat Agung dan Paskah tetap memberkati hidup kami. Kami teringat juga untuk jemaat Tuhan, untuk mempersiapkan mereka juga masuk dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah. Siang ini kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil judulnya Pesan dari Taman Getsemani. Di dalam Injil Markus pasalnya ke-14 ayat 32 sampai ayat yang ke-42, ayat 32-nya saya baca demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Sampai di situ terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab sering menceritakan bahwa ketika Yesus melakukan doa, mengambil saat-saat teduh hari-hari hidupnya, banyak diceritakan dia lakukan di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara sekalian, Getsemani artinya alat memeras minyak. Jadi rupanya ini melambangkan bagaimana hidup ini seringkali berat, seperti seakan-akan diperas. Dan Yesus lakukan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, dan terutama ketika menjelang kematian, menjelang penyaliban. Yesus lari ke Taman Getsemani dan melakukan doa. Kita perhatikan, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, apapun bentuk pergumulanmu, apapun bentuk masalah hidupmu, apapun yang sedang kau hadapi, masalah keluarga, rumah tangga, keuangan, ekonomi, dan apapun bentuk masalahmu, yang pertama kita belajar dari pengalaman Yesus. Sama seperti Yesus, kita harus lari. Lari kemana? Kepada Bapa di surga. Melakukan apa? Doa. Jadi yang pertama ingat, ketika kita sedang kita menghadapi pergumulan masalah, jangan lari kemana-mana untuk mencari jalan keluar, tapi lari kepada Tuhan. Kita lakukan doa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Sama seperti yang Yesus lakukan. Dia berdoa. Yang kedua, kita belajar dari pengalaman ini. Yesus mempergunakan Taman Getsemani sebagai tempat berdoa. Jadi yang kedua kita belajar, kita punya tempat khusus yang kita pakai untuk berdoa. Entah mungkin ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur, ruang doa. Bahkan mungkin ada beberapa orang ketika punya masalah lari ke gereja, lari ke ruang doa di gereja. Ada yang ke taman untuk berdoa, ada yang ke gua-gua doa, melaksanakan doa tempat-tempat. Jadi kita yang kedua kita belajar juga, kita harus memiliki tempat-tempat yang khusus untuk kita lakukan doa, di mana kita tidak diusik oleh berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Tenang. Yang ketiga kita belajar dari pengalaman Yesus ketika dia punya pergumulan, dia berdoa. Dan ternyata kita perhatikan sekaliber Yesus, ternyata Yesus butuh teman. Dia ajak 11 muridnya minus Yudas yang tidak bersama dengan Yesus dan teman-teman yang lain. Dia bawa 11 muridnya, lalu kemudian dibawa 3 orang lagi menemani. Saya nggak tahu kenapa dia pilih 11, lalu dia pilih 3 orang muridnya. Padahal
pengikut Yesus, follower Yesus lebih daripada 11 orang. Ya, paling tidak ada 4.000, ada 5.000 orang yang pernah menikmati roti dan ikan ketika mereka dikenyangkan. Tetapi Yesus mengajak 11 muridnya, lalu 3 orang. Ya, itu haknya Yesus. Ya, ada beberapa orang yang mungkin begitu akrab dengan hanya beberapa orang saja. Kita nggak bisa salahkan. Ada beberapa orang yang punya sahabat secara khusus. Ada teman-teman yang biasa, teman khusus, teman jadi sahabat. Yesus pun demikian, dia pilih 3 orang. Kenapa Yesus pilih 3 orang? Saya pun nggak tahu. Itu haknya Yesus. Sama seperti ketika saya mungkin bersahabat ya dengan beberapa orang saja, dekat dengan beberapa orang saja. Ya itulah yang saya lakukan, karena mungkin saya ya bisa dengan bebas untuk ya mungkin berbicara, curhat, bisa minta bantuan tanpa merasa sungkan. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita belajar di tengah-tengah masalah dan pergumulan, ternyata kita butuh teman doa, sahabat doa. Ya. Lepas dari murid-muridnya yang ketiduran, yang 3 orang pun ya terlalu lelah, mungkin ketiduran, ya itu lepas dari masalah tersebut. Tetapi intinya saya ingin sampaikan yang ketiga, ternyata kita butuh sahabat untuk mendukung dalam doa, ya sahabat doa di tengah-tengah pergumulan kita. Yang keempat, kenapa Yesus lakukan berdoa padahal dia Allah. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-36 katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ya. Garis bawahi, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi artinya ketika kita masuk di dalam ruang doa, ketika kita melakukan doa, disitulah ya ada berkat, ada kenyataan, ada bukti. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya juga tidak ada yang mustahil bagi kita. Makanya doa itu penting, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi kita pengikut Yesus Kristus. Ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi, ya walaupun tidak ada yang mustahil, dikatakan begini, ambillah cawan, ya ayat 36, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Walaupun tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya yang keempat kita belajar tetap kita mengutamakan kehendak Allah. Pergumulan masalah kita hadapi dan kita lari kepada Tuhan dengan doa-doa kita secara khusus. Bahkan kita sudah tidak mampu lagi, seakan-akan mau mati. Mentok sana, mentok sini, maju kena, mundur kena. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kita sudah putus asa dan akhirnya tetap kita berkata, kehendak-Mu saja yang jadi. Karena kita percaya kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Kalau kehendak kita belum tentu yang terbaik bagi Tuhan, tapi kehendak Tuhan selalu yang terbaik bagi hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ingin ingatkan, di tengah-tengah pergumulan kita lari kepada Tuhan dengan doa. Yang kedua, miliki tempat-tempat secara khusus untuk kita punya jam doa, saat teduh, yang secara khusus kita pergunakan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Silakan saudara punya tempat favorit mungkin untuk berdoa. Yang ketiga, di tengah-tengah pergumulan ternyata tetap kita butuh teman, sahabat, rekan, ya menjadi sahabat doa kita. Yang keempat, sekalipun Tuhan melakukan banyak perkara, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi kita tetap belajar. Ya, yang keempat, belajar apa? Kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi atas hidup kita. Ya, kita bersyukur untuk semuanya. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah 2022. Kami terima renungan firman-Mu. Berikan kekuatan. Kalau kami saat ini sedang berada di Taman Getsemani, ada begitu pergumulan berat yang kami sedang hadapi, tapi kami tahu kemana kami harus mencari jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini membuka channel ini, dan mereka sedang punya pergumulan, mereka sedang berada di Taman Getsemani. Tuhan juga tolong kehendak Tuhan jadi atas mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah punya pergumulan Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan. Ada mereka yang bukan
umat Nasrani, umat Kristen, tapi buka channel ini juga Tuhan berkati. Pergumulan mereka juga ya, biarlah mereka mendapat jalan keluar. Kami ingin jadi sahabat doa bagi mereka yang sedang punya pergumulan. Kami berdoa untuk panitia Paskah 2022. Tuhan berkati seluruh kegiatan, acara, dana yang dibutuhkan. Bagi setiap gereja-gereja yang merayakan Paskah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadirannya. Inilah kondisi ladang kami. Ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.